tidur bareng sama pocong. Bener pocong. Cuman awal-awalnya saya ngelihatnya itu perempuan awalnya. Ya saya agak takut juga dulu kan. Cuman saya karena pasrah diri sama Allah, ya Allah kalau misalkan memang ini tanda jelek, tanda buruk, minta dihilangin lah gitu kan. Saya nggak mau ada hubungan sama mereka gitu kan maksudnya. Jadi kalau misalnya Anda balik badan itu nengok ke bawah tuh itu kain lusuh yang kotor. Ya kelihatannya kayak nurut foto seperti itu kan. Pas saya muter badan itu pas dilihat ya seperti itu bentuknya gitu. Udah nampak ini pas Iya. balik badan udah nampak ini. Iya. Nah pas di situ ya Baru sadar. Saya baru sadar. Di hari kemudiannya ya saya ngerasa gimana ya, ngerasa takut lah. Ngerasa takut saya sampai ya udahlah saya pasrah aja lah sama Allah gitu kan. Saya berdoa sama Allah, ya Allah kalau misalkan memang ini jelek gitu kan, pertanda buruk atau gimana, tolong dijauhin. Saya nggak mau berhubungan dengan hal seperti ini gitu kan. Saya nggak mau ada hubungan dengan mereka gitu. Nah dari situ saya ngerasa tenang lah, udah ngadu sama yang nyiptainnya gitu kan. Ya kalau kan nyiptain mereka, yang nyiptain kita juga gitu kan. Ngerasa tenang. Nah dari situ saya udah biasa aja. Kedepannya malah lebih parah lagi. Jadi banyak kayak gimana? Lebih parahnya ya saya gini Amen, saya pernah didatengin sama Karbun. Karbun itu kayak sesepuh. Nah. Cuman di dunia aslinya saya belum sempat melihat dia gitu. Jadi pas mungkin ya Allah alam, mungkin saya masih bayi, beliau sudah meninggal, atau mungkin saya masih di kandungan, beliau sudah meninggal. Nah ini saya datang gitu, didatengin. Jadi Anda belum pernah melihat secara langsung, cuman lewat mimpi. Awalnya saya penasaran, nanya sama ibu saya, "Mah, saya ketemu nih sama abah-abah ya, kakek-kakek, ketemunya ya masih di daerah saya gitu kan." Nah itu lagi apa ya, kalau bahasa Indonesia makai cai lah, lagi lagi benerin karawang buat air gitu kan. Saya ketemu, diajak ngobrol tuh, sampai saya diusap-usap nih rambutnya, diusap-usap ini kan. Itu mukanya nggak asing, ya emang kayak sesepuh gitu kan. Maksudnya kayak kalau misalkan di zaman sekarang ini kayak cucunya lah gitu kan. Maksudnya kayak cucunya beliau gitu. Ada yang seumuran saya juga, mukanya mirip banget. Makanya saya nanya ke ibu saya, ketemu sama laki-laki, mukanya seperti ini, ciri-cirinya segala macam. Nah ibu saya langsung bilang, "Aduh ini sih sabar ini, itu dulu." Padahal aslinya saya belum pernah ketemu. Ketemunya di mimpi. Nah itu sampai sempat saya seperti itu. Terus pengalaman juga, saya pakai baju wayang, pakai baju wayang 2 hari 2 malam berturut-turut naik kuda. Yang pertama naik kudanya udah dihias kayak kuda ronggeng kalau buat anak sunatan. Cuman itu posisinya saya pakai baju wayang gitu, kayak baju wayang itu gimana sih? Nah, jadi setelah itu gimana? Jadi si orang-orang itu yang ada di kanan kiri saya itu kayak ngejejer gitu, ada yang ini memang beneran mimpi ya. Ada yang bawa tombak, ada yang bawa payung, ada yang melindungi saya gitu kan. Nah, saya di hari pertama itu naik kuda warna putih. Kuda itu sampai naik udah langsung saya sadar. Itu tuh jam-jamnya sadar itu kisaran jam 2:30 pagi. Saya lihat langsung, "Duh ya Allah, kok mimpinya seperti ini?" Gitu. Hari berikutnya sama persis, cuman kudanya aja yang beda. Hari kedua kudanya warna hitam. Nah itu di mimpi itu saya naik kuda putih, kuda hitam, sama juga kayak kakak saya yang cewek. Sama mimpinya. Sama, cuman sama dari
kudanya itu. Cuma kalau misalkan kakak saya yang cewek itu dia naik kuda putih di apa ya, diapingin sama kuda hitam, dijagain di belakangnya, kuda hitam dua jadi tengah-tengah kuda putih. Nah kalau kakak saya cewek nah itu nggak beda jauh lah sama kakak saya yang perempuan itu, yang cewek itu. Kalau saya kan waktu pas umur 17 tahun mimpi ketemu sama guru ngaji itu kan, dikasih sesuatu gitu, dikasih bekal. Nah kalau misalkan kakak saya yang cewek itu pas dia lagi hamil, kebetulan lagi hamil 9 bulan, mimpi juga dia juga ketitipin barang juga sama guru ngaji yang sama orang yang sama, cuman beda tempat, tapi tempatnya sama-sama tajuk, di tajuk juga. Terus ada kolam juga sama aja. Nah kalau kakak saya yang cewek itu sama aja, pedang juga sama dia juga. Cuman bedanya kalau misalkan kakak saya yang cewek itu peka, terlalu peka matanya. Jadi kalau misalkan di sekitarnya ngelihat yang aneh apa segala macam, dia udah nggak heran. Awal-awal sih mungkin apa ya, ketakutan lah. Cuma untung alhamdulillah batinnya kuat. Kalau misalkan batinnya nggak kuat, kalau perempuan kan takutnya gimana omen, kan gampang kesurupan lah mungkin gitu. Itu udah nggak aneh lagi kalau kakak saya ngelihat tangan sebelah gini di lantai atau ngelihat yang warawi, udah nggak aneh sampai sekarang. Waktu anaknya masih bayi baru lahir lah, anaknya baru lahir itu sambil nyusuin udah ditungguin awalnya sama makhluk itu. Cuman untungnya kan di tempatnya kakak saya itu banyak orang-orang yang melek, jadi ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Maksudnya orang-orang melek itu maksudnya ngejagain atau gimana? Ya karena memang awalnya juga udah ngerasa aneh juga. Tetangganya teteh saya itu yang ngelihat jelasnya ini kayak apa ya, kayak kelelawar tapi gede, kalau kayak kelelawar tapi gede gitu. Dipandang si kakak kamu itu? Bukan, tetangga yang ngelihat. Itu subuh kalau kisaran jam 3:30 atau jam 4-an. Jadi nemplok di atas ini, di atas kamar rumah teteh saya gitu. Nah tetangganya itu mau ke pasar, ngelihat, dikiranya burung, tapi kok burung gede banget. Pas giliran dideketin ya langsung terbang. Bentuknya kayak gimana pas besoknya ditanya, pas diceritain. Ya kalau badannya kayak orang, cuma sayapnya gede banget. Hitam. Jadi bentuknya kayak kelelawar gitu ya? Nah, semacam. Ya wallahu alam itu apa gitu kan. Nah kalau kakak saya seperti itu, peka. Kalau misalkan pekanya dari mata, kalau saya mungkin kayak apa ya, ngerasain gitu, kok kayak suasananya kayak beda apa gimana segala macam pasti gitu. Sampai dulu di sekolahan saya ini sering kesurupan, sering banyak kesurupan masal. Saya sampai tahu jadwalnya, kalau nggak hari Senin, hari Rabu. Kalau hari Rabu enggak, pasti Jumat itu pasti ada yang kesurupan. Pasti. Jadi seminggu itu pasti ada. Ya, tiap minggu itu. Kesurupan itu karena faktor situasi di sekolah itu karena ada enggak, jadi gini awalnya. Dulu itu di sekolah itu awalnya sih habis kemah. Nah pas kemah itu awal mulanya kesurupan masal. Jadi pas keadaan kemah itu ada yang kesurupan lagi. Awalnya kesurupan masal, setelah kesurupan masal itu kan, jadi udah tuh dibawa ke di posko ada, di tenda juga ada gitu. Itu sekitaran berapa orang yang kesurupan? Banyak, lebih dari 15. Itu yang nyembunyinya siapa? Kebetulan warga situ juga ada yang bisa juga pada kalau misalkan ada kemah kan warga suka ngumpul juga. Terus ya saya ya tadinya awalnya memang ngerasa kalau misalkan ada orang yang kesurupan saya ngerasa marah gitu kan. Ya awalnya waktu pas di sekolahan itu ya udah saya juga ikut juga gitu kan. Nah tiba-tiba ada yang manggil tuh, adik kelas saya manggil,
manggil dulu waktu masih sekolah itu kan jadi bantara juga, ada yang manggil katanya kan minta tolong teman-temannya katanya surpa juga di tenda. Nah di situ awal mula saya diajak kenalan sama yang enggak itu, sama Punten nggak bakalan saya sebutin namanya, intinya ya dia dari beda alam lah sama kita gitu kan. Jadi ada namanya gitu. Ada, dia muslim juga. Oh, muslim juga. Sosoknya kayak perempuan. Nah setelah udah beres karena saya ya saya kalau misalkan nyembuhin gitu nggak langsung gimana sih, paling saya kayak ngajak ngobrol dulu sebentar. Kalau misalkan memang gimana ya, kalau saya pribadi awalnya dulu saya kalau misalkan nyembuhin kayak gitu, kalau misalkan memang mereka bandel ya udah saya juga bakal keras itu bukan berarti kita keras gimana ya, kita juga punya senjata orang muslim kan doa. Nah setelah sudah beres semua sudah beres, sudah kondusif semua, pas besoknya mau pulang dari kemah ya saya izin dulu, maksudnya izin tuh saya pamit dulu. Saya pamit dulu, memang terasa merindingnya apa segala macam terasa. Ya saya awalnya ngiranya kayak ya udahlah, yang udah taunya ikut makhluk itu yang ikut. Cuman kalau misalkan dibilang saya bisa ngeliat sih enggak. Ya kalau misalkan bisanya ya bukan lihat langsung sih, datangnya ke mimpi sih awalnya. Saya seringnya datangnya ke mimpi gitu. Nah itu kalau misalkan selama 6 bulan awalnya ikut. Betul. Dia kalau misalkan mau ngobrol atau gimana nanyain kabar saya, masuk dulu ke orang lain. Baru. Jadi contohnya pernah pengalaman gini. Saya lagi belajar. Itu waktu saya kelas 3 SMA. Saya lagi belajar karena memang di sekolahan anak-anaknya ngomong dari kelas 1 sampai ke gurunya sampai ke kepala sekolahnya gitu kan. Dulu tempat sekolah saya itu SMP sama SMA itu dicampur. Jadi satu sekolahan. Mau SMP-nya, guru-guru SMP atau misalkan SMA-nya udah pada tahu semua saya gimana gitu kan. Sampai akhirnya saya lagi belajar. Kayak kalau misalkan di permainan kita itu kayak apa sih, benteng-bentengan atau kalau anak kecil suka main gitu kan. Jadi di sebelah sini misalkan itu di dalam mimpi si Nyai lah, saya bilang Nyai ya, yang perempuan itu dia sambil ketawa-ketawa nyamperin saya. Giliran saya samperin dia ngejauh. Giliran saya mundur dia ngedeketin lagi. Itu sering kayak gitu.